Kajian sujud tilawah ini panjang ya. Ada 15 tempat ya. Di mana tempatnya itu mengandung makna yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam menelusuri ayat-ayat sajadah itu terkait dengan surah di dalam sujud tilawah dalam surah As-Sajdah itu paralel, kira-kira sama dengan pasangan surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Dua surah yang sering dibaca pada hari Jumat ya. Nah ini juga berpasangan antara surah As-Sajdah dengan Al-Insan. Mirip, struktur isinya mirip ya. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya sebagai berikut ya. Terkesan kita harus sabar ya, dalam mengkajinya karena ada hal-hal yang rumit ya. Kemarin Jumat subuh yang lalu kita sampai pada ayat keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas diberi minuman yang campurannya adalah air kafur. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu yang jadi perhatian kita adalah al-abrar. Al-abrar itu orang yang baik sekali ya. Sampai binatang pun, tumbuh-tumbuhan pun akan bahagia bersama orang al-abrar gitu ya. Nah, kita harus juga meneliti dalam surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, kata abrar gitu ya. Ada doa di dalam surah Al-Imran berkenaan dengan ulil albab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar, kami memperhatikan, kami belajar, kami menekuni penyeru yaitu Nabi Muhammad SAW mengajak ya, menyeru kepada iman, dan kami beriman kepada Tuhan kami. Kami beriman, fa'amanna gitu. Rabbana farfir lana dzunubana. Oleh sebab itu Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina ma'al. Wa kaffir anna sayyi'atina. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama orang yang abrar.
Ini menunjukkan kualitas seseorang yang ditunjukkan dalam ayat-ayat, ya, beriman, patuh, dan ada lagi Rabbana wa atina ma wa'adtana. Tuhan kami, berilah janji-janji Engkau melalui ala rusulika, melalui rasul-rasul. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kami dihinakan pada hari akhirat nanti. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak akan innaka la tukhliful mi'ad, tidak akan ingkar janji. Ini sampai pada menagih janji-janji Allah. Berarti orang berilmu, ya kan? Orang berilmu dan mematuhi yang diperintah. Nah, sekarang nanti kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ya. Mari kita langsungkan di sini. Al-Abrar itu di sini dijanjikan minum-minuman, ya, gelas yang berisi kafur, air kafur, ya, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafkhira. Ini biasa saja, berita gembira, ya, bagaimana kehidupan di surga bagi orang yang abrar. Suatu pandangan, suatu cerita, supaya kita ngerti sebenarnya nanti tidak akan terbayang oleh kita apa yang akan terjadi. Cuman karena Quran ini berbahasa budaya, karena pesan-pesan Allah itu disampaikan pada orang manusia biasa, ya, gitu kan? Kebetulan misalnya Quran turun di negeri Arab, tentu budaya Arab, kurma, onta, gitu. Tapi apa yang diberitakan di dalam Al-Quran itu tidak terbayang di dalam pikiran kita, tidak terbesit di dalam hati kita, gitu. Teman kita mengerti, oh begitu, ya. Gitu. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yufu nabin nadri wa yakhafun yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar, segala janji-janji, dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Wa yut'imu nat'am ala hubbihi, ya, memberi sesuatu yang disukai. Kita secara umum kadang-kadang sesuatu yang mungkin grade kedua lah, ya. Kalau orang ini memberi sesuatu, ibarat apa yang dia makan, apa dia makan sehari-hari, itu yang diberikan pada orang, ya. Berbahagia lah kalau kita punya kemampuan, punya karakteristik, ya. Kalau kita makan di rumah sehari-hari,
Apa yang kita makan itulah yang dimakan pembantu, sama. Nah, berbahagialah ya, kita menjadi orang yang seperti itu ya. Apa yang dimakan pembantu ya kita makan, sama persis ya. Nah, berbahagialah kalau kita punya kebiasaan seperti itu. Miskinan wa yatimah wa asira. Ini luar biasa, kemiskinan yang sempurna ya. Yatim yang sempurna ya. Wa asiran, tawanan yang sempurna ya. Biasanya di dalam ayat-ayat lain yatim saja, miskin saja, tidak pakai an itu menunjukkan sempurna. Miskinan sempurna, miskinnya itu sempurna. Yatiman sempurna keyatimannya itu ya. Berarti orang ini al-abrar ini menghadapi situasi yang demikian ya. Situasi yang ekstrim ya. Dia memberikan sesuatu yang ekstrim ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Allahumma ja'alna minhum. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu ya. Mencapai kesempurnaan ya. Karena di dalam berinfak itu dua tujuannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 265, satu mencari keridhaan Allah, kedua menunjukkan jati diri kita sebagai orang Islam. Jadi pemberian infak itu menunjukkan jati diri kita. Jadi kita nggak kaget lah. Kadang-kadang orang sanggup menginfakkan rumahnya gitu ya, yang satu untuk infak. Begitu juga ya. Kalau sudah mencapai qardun hasanah ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, tidak menghendaki dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih gitu ya. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang berwajah masam penuh kesulitan. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusau qamtarira. Sesungguhnya kami takut mir rabbina, dari Tuhan kami, pada hari yauman abusan qamtarira, hari yang penuh kesulitan ya, bermuka masam. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan ya. Fawaqahumullah, Allah memelihara mereka, melindungi mereka, syarra dzalik, dari keburukan itu, kesulitan itu, pada hari dzalikal yaumi walaqa, dan dia memberi mereka kejernihan, pancaran wajah dan kegembiraan. Walaqahum natratau wasuru roh. Lanjutnya, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Wajazahum
bima sabaru jannatau wa harira. Dan dia membalas mereka karena apa? Karena kesabaran dengan surga dan pakaian sutra. Artinya orang ini sabar. Sabar itu 3 macam, ya, menurut yang disarikan oleh ulama. 1, sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Dalam melaksanakan ibadah kan perlu kesabaran, ya. Kita kadang tidak sabar sekali, mungkin males ke perangkat subuh, ya. Apalagi sekarang sudah semakin awal, ya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah, ujian, ya. Sabar dalam menahan, mencegah berbuat yang mungkar, yang berbuat kejahatan, ya, maksiat. Nah, di dalam sabar dalam menghadapi ujian itu kita kurang mendalam, ya, kita kurang mendalami isi Al-Quran itu. Ada 7 ujian itu. Kita lihat, kita selalu mendengar para ulama menceritakan kesulitan, musibah, ya. Hanya banyak yang mengemukakan itu di dalam hanya surah Al-Baqarah ayat 155. Padahal itu banyak 7. Termasuk dalam surah ini kita diuji dalam kemampuan kita mendengar, kemampuan kita melihat, ya. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam perjalanan kita ke masjid, ya, khusus orang yang ke masjid itu, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa lisani nura. Artinya doa itu mendoakan supaya kita mampu, ya, mendengar dan mampu melihat, sehingga kemampuan melihat dan mendengar itu terus menyentuh hati, qalbi nura. Qalbi kita itu bersinar, sehingga hati yang bersinar itu menggerakkan amal. Lisan nura itu sebenarnya mewakili amal-amal kita, ya. Kemudian sisi tubuh kita, ya, waj'ali nur, jadikan nur, ya. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, ya, depan, belakang, itu jadikan nur, ya. Itu salah satu ujian juga berat sekali. Ini ujian yang mendasar. Itu ujian yang mendasar. Mengapa kita katakan mendasar, ya? Ayat nabtalihi, kami menguji mereka, diawali dengan inna khalaqnal insan min nutfatin amsyad. Didahului oleh kata itu. Jadi kita bisa menduga bahwa ini mendasar. Dalam ujian kedua, ya, mengapa kita katakan ujian itu merupakan ujian di dalam kehidupan kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan kehidupan, nah, supaya menguji kamu. Dalam surah Al-Mulk, nah, kita menduga, kita membedakannya. Oh, selama kita hidup ini dalam mempersiapkan kematian, supaya kita beramal yang paling baik, bukan paling banyak, gitu. Kemudian penutupnya, wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Pengampun. Artinya kita memahami tugas itu
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu berat, tugas berat. Tapi Allah memberikan suatu clue, ya, suatu petunjuk bahwa Dia Maha Pengampun. Kalau kamu sungguh-sungguh melakukan, tentu Allah mengampuni segala kekurangan itu. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, tujuh. Ya, tugas-tugas kita seperti itu. Kalau kita nggak tahu, namanya nggak tahu, nggak sadar bahwa kewajiban untuk menguji kita, melaksanakan ujian itu, kita nggak tahu. Ya nggak tahu, namanya nggak tahu. Kalau kita tahu, ya, dan kita tidak mampu, katakanlah kita tahu dan tidak mampu karena kita terbatas, maka bisa selesai dengan istighfar dan tobat karena ketidakmampuan kita. Kalau kita tidak tahu, ya tidak tahu, namanya tidak tahu, ya. Saya kira itu saja. Nanti kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.